Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirisna ini dari kelas 2A S1 Keperawatan, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka pada pasien post operasi SC. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum perawatan maternitas 2. Tindakan perawatan luka pada pasien post operasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko infeksi dan membantu proses penyembuhan luka pasien. Di sini ada alat dan bahan dari tindakan perawatan luka post SC. Ada baki beralas berisi baki instrumen yang di dalamnya terdapat gunting, ada 2 buah pinset, ada pinset anatomis dan pinset chirurgis, lalu ada kasa. Lalu di luarnya ada 2 buah kom, yang satu untuk cairan NaCl dan satu untuk cairan betadine. Lalu ada plester, ada cairan NaCl, ada hand sanitizer, ada betadine, ada handscoon bersih, ada kapas alkohol. Lalu di sini ada alat modifikasi dari korentang. Lalu ada bengkok dan juga handscoon steril. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dengan perawat Erni. Di sini saya berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu, sesuai dengan standar operasional prosedur di rumah sakit ini, boleh saya lihat gelang yang ada di tangan Ibu, Bu? Maaf ya Bu ya. Baik, Ibu bisa Ibu sebutkan kembali nama, tanggal lahir dan juga alamat Ibu. Ya baik Ibu, sesuai ya atas nama Ibu Indah, tanggal lahirnya 12 Januari 1989, alamatnya di Ujung Berung. Baik Ibu, maksud dan tujuan saya datang ke sini, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka setelah Ibu melakukan operasi sesar. Nah, tujuannya itu untuk mencegah terjadinya resiko infeksi dan membantu proses penyembuhan luka Ibu. Nah, untuk kontra waktunya sendiri kurang lebih sekitar 10-15 menit Ibu. Untuk prosedur tindakannya, Ibu cukup tiduran saja di atas tempat tidur. Nanti saya akan membersihkan luka di perut Ibu. Lalu saya akan mengganti balutan kasanya dengan balutan kasa yang baru. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu ya. Baik, jika Ibu bersedia, saya siapkan alat bahannya terlebih dahulu ya Bu. Lalu setelah itu menyiapkan alat dan bahan. Jika sudah, kita menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Bu, gordennya saya tutup dulu ya. Menutup sampiran. Lalu setelah itu kita posisikan pasien terlebih dahulu. Posisikan senyaman mungkin. Ibu, untuk posisinya apakah Ibu sudah nyaman seperti ini? Baik, jika Ibu sudah nyaman. Lalu setelah itu kita pasang perlak terlebih dahulu. Sebelumnya kita buka selimut pasien terlebih dahulu supaya memudahkan kita untuk melakukan perawatan di area perut pasien. Ibu, saya buka selimutnya terlebih dahulu ya, supaya saya mudah untuk melakukan tindakannya. Sini dulu ya Bu ya. Lalu setelah itu kita pasang perlak di belakang bokong pasien. Sebelumnya kita tanyakan apakah pasien sudah bisa miring kanan miring kiri. Jika belum, kita bantu pasien untuk miring kanan miring kiri. Ibu, maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah bisa miring kanan dan miring kiri? Oh, sedikit bisa ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan memasangkan perlak di belakang bokong Ibu. Nanti saya bantu Ibu untuk miring kanan dan miring kiri. Baik Bu, saya bantu. Ya, maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu. Ya, angkat sedikit Bu. Nah, iya Pak. Nah, udah Bu. Lalu setelah itu kita dekatkan bengkok. Maaf ya Bu. Jika sudah, kita cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan ini bisa menggunakan air yang mengalir dan juga sabun, ataupun bisa menggunakan dengan hand sanitizer. Cuci tangan dengan 6 langkah. Jika sudah mencuci tangan, kita pasang handscoon dengan prinsip bersih.
Nah, setelah menggunakan handscoon, kita buka plester terlebih dahulu dengan menggunakan kapas alkohol supaya memudahkan untuk membuka plesternya, supaya tidak sakit juga. Ibu, saya akan membuka plester yang ada di perut ibu. Saya akan gunakan kapas alkohol untuk membukanya. Ini memang sedikit kurang nyaman ya Bu ya, tapi ibu bisa bantu dengan tarik nafas dalam ya Bu. Ya, gitu. Saya buka plesternya sekarang ya Bu. Kita buka, maaf ya Bu ya, kalau dirasa kurang nyaman ibu bisa bantu tarik nafas dalam. Nah ya, tarik nafas dalam Bu. Ya, bagus. Ya. Jika sudah, kita tutup kasanya seperti ini, lalu buang ke dalam bengkok. Lalu setelah itu kita kaji luka pasien, apakah ada kemerahan atau tidak, lalu apakah ada pembekakan atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak, lalu apakah ada nanah yang timbul atau ada bau yang timbul. Kita palpasi atau kita tekan di area sekitar perut pasien pos operasi ini. Kita tekan apakah ada pengeluaran darah atau tidak, lalu apakah ada pengeluaran nanah atau tidak. Ibu, saya akan menekan di area perut ibu ya. Saya izin Bu. Baik, maaf Bu. Ya, tarik nafas ya Bu ya kalau dirasa tidak nyaman. Kita lihat apakah ada pengeluaran nanah atau tidak, lalu apakah ada pengeluaran darah atau tidak. Baik. Lalu kita jelaskan kepada pasien keadaan lukanya itu seperti apa. Nah, ibu, lukanya ibu ini tidak mengeluarkan darah dan juga tidak mengeluarkan nanah ya Bu ya. Alhamdulillah sudah cukup baik dan sudah cukup bagus. Lalu saya akan mulai membersihkannya sekarang ya Bu ya. Lalu jika sudah, kita ganti handscoon ini, handscoon bersih-bersih ini dengan handscoon yang steril. Kita buang ke dalam bengkok. Lalu setelah itu kita siapkan cairan NaCl. Terlebih dahulu kita masukkan ke dalam kom. Lalu kita juga masukkan betadine ke dalam kom. Lalu jika sudah, kita siapkan pinset steril menggunakan korentang. Ini modifikasi dari korentang. Kita siapkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita cuci tangan kembali dengan menggunakan hand sanitizer ataupun air yang mengalir. Cuci tangan dalam langkah. Nah, jika sudah, kita gunakan handscoon steril. Lalu setelah itu kita ambil pinset, lalu kita ambil kasa. Setelah itu kita celupkan ke dalam cairan NaCl. Lalu kita peras. Perasnya ini jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Kita peras. Nah, jika sudah, kita bersihkan di area luka pasien. Ibu, saya akan membersihkannya sekarang ya. Ya. Maaf Ibu. Ya. Kita bersihkan dari dalam keluar. Seperti ini. Ya. Lalu kita buang ke dalam bengkok. Lalu setelah itu kita ambil lagi kasa untuk mengeringkan luka pasien. Kita keringkan. Ibu, maaf ya. Tarik nafas Bu jika
jika dirasa tidak nyaman, ya seperti itu Bu. Ya bagus. Kita buang ke dalam bengkok. Lalu setelah itu kita ambil lagi kasa. Kasa yang ini kita celupkan ke dalam cairan betadin. Kita celupkan. Lalu kita peras. Sama seperti tadi. Jangan terlalu kering dan jangan terlalu kita peras. Lalu kita oleskan di area luka pasien. Ibu, saya akan mengoleskan kasa yang berisi betadin ini ya. Ini mungkin dirasa tidak nyaman ya Bu ya, tapi Ibu bisa bantu dengan tarik nafas dalam. Seperti tadi ya Bu ya. Nah, tarik nafas dalam Bu. Ya. Lalu kita buang ke dalam bengkok. Setelah itu kita tutup luka pasien dengan menggunakan kasa. Kita ambil kasa, lalu kita tutup luka pasien dan terbuka seperti ini. Maaf ya Bu ya. Lalu jika sudah, kita tutup lagi, ambil lagi kasa, kita tutup dengan posisi kasanya ini tertutup. Maaf ya Bu. Jika sudah, kita buang pinset ini ke dalam bengkok. Setelah itu, kita lepaskan lenscon terlebih dahulu untuk memasang plester di balutan luka pasien. Kita buka. Lalu kita buang ke dalam bengkok. Lalu kita ambil plester. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bu, maaf ya Bu ya, saya ukur dulu. Lalu setelah itu kita gunting. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Nah, menutup lukanya ini bisa menggunakan plester ataupun hipafix. Di sini saya menggunakan plester. Lalu setelah itu kita rapihkan alatnya. Bu, maaf ya Bu. Ibu bisa Ibu miring kanan terlebih dahulu. Saya akan ambil perlaknya. Saya bantu ya Bu ya. Maaf Bu. Nah, ya. Nah, jika sudah, kita selimuti kembali pasien. Ibu, saya selimuti kembali ya. Lalu jika sudah, kita posisikan kembali pasien senyaman mungkin. Ibu, apakah posisinya sudah nyaman seperti ini Bu? Atau Ibu mau merubah posisi Ibu? Baik, sudah nyaman seperti ini ya Bu ya. Nah, lalu setelah itu kita lakukan tindakannya sudah selesai. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah sudah lebih membaik Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Karena tindakannya sudah selesai, saya pamit izin kembali ke ruangan perawat. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat atau Ibu bisa menekan bel yang di sini. Ya, sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Apakah ada keluhan lain Bu? Baik, jika tidak ada, saya permisi ya Bu ya. Mari Ibu, Assalamualaikum. Iya Ibu, sama-sama. Mari Bu. Lalu jika sudah berpamitan, kita mencuci tangan kembali. Cuci tangannya bisa menggunakan air mengalir dan juga sabun atau dengan hand sanitizer. Lalu setelah itu kita lakukan pendokumentasian.